Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel. Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak, dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu, dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki, dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk, dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh, di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu, dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Selamat pagi adik-adik. Pada pagi hari ini senang sekali saya bisa menjumpai adik-adik lagi di dalam pelajaran 10, judulnya adalah Tuhanku Melihat Hati. Diambil dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai dengan 13. Adik-adik, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk mendengarkan kembali, belajar bersama Tuhan tentang kisah Alkitab yang luar biasa. Kami mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kami siap mendengarkan Engkau Tuhan, pimpin dan buka hati kami supaya dengan kerendahan hati
kami bisa mengerti dan kami rindu untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kalau adik-adik nanti baca, adik-adik sudah tidak asing lagi mendengar satu kata ini, yaitu nama Daud. Ya, adik-adik pasti sudah hafal ceritanya, pasti sudah tidak aneh lagi. Nah, kalau adik-adik melihat di dalam Perjanjian Baru, nama Daud di dalam Perjanjian Lama adalah nama yang sering kali disebut di dalam Perjanjian Baru. Contohnya adalah seperti ini, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nanti kita akan melihat bagaimana Daud dipilih oleh Tuhan. Kita akan melihat ceritanya. Nah, adik-adik amati ceritanya ya. Silakan. Komik Alkitab Anak. Daud diurapi menjadi raja. Suatu hari, Tuhan mengutus Nabi Samuel untuk mencari seorang raja Israel kedua. Kemudian pergilah Nabi Samuel pergi ke kota Bethlehem. Nabi Samuel mengadakan upacara pengorbanan kepada Tuhan. Nabi Samuel mengundang Bapak Isai untuk datang ke upacara pengorbanan. Bapak Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Nabi Samuel melihat anak-anak Isai yang tinggi dan gagah. Mereka semua tidak dipilih. Tuhan berfirman, jangan melihat rupa, tapi melihat hati. Nabi Samuel bertanya, apakah anakmu ada lagi? Bapak Isai menjawab, iya, ada yang paling bungsu sedang menggembalakan kambing domba. Bapak Isai memanggil Daud. Daud mempunyai mata yang indah. Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Nabi Samuel mengambil tabung tanduk berisi minyak dan mengurapi Daud. Sejak hari itu, Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Setelah itu pergilah Nabi Samuel ke Rama. Nah, adik-adik sudah melihat ya ceritanya. Pasti adik-adik sudah mengerti dan punya gambaran yang lengkap bagaimana Daud dipilih menjadi seorang raja. Nah, sebentar kita akan mendengar pemaparan yang lebih detail lagi tentang perikop ini dari Pastor Alex. Nah, silakan Pastor Alex. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas firman Tuhan untuk renungan kita kali ini adalah dari 1 Samuel 16 ayat 1-13. Tema yang akan kita renungkan adalah Tuhan melihat hati. Poin pertama yang akan kita renungkan adalah Tuhan memilih raja atas kehendaknya sendiri. Dari 1 Samuel 16 ayat 1. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Kita mengetahui bukan Samuel yang memberi rekomendasi kepada Tuhan akan siapa yang akan dipilih Tuhan untuk menjadi raja. Juga bukan Isai yang mengajukan kepada Tuhan agar salah satu anaknya dipilih Tuhan untuk menjadi raja. Bahkan bukan Daud sendiri yang berdoa kepada Tuhan agar ia dipilih Tuhan untuk menjadi raja. Namun Tuhanlah yang memilih Daud untuk menjadi seorang raja bagi Tuhan atas kehendak Tuhan sendiri. Poin kedua yang akan kita renungkan adalah Tuhan tidak bergantung pada pendapat manusia pada saat Tuhan memilih orang yang akan dia pilih untuk menjadi raja. Dari 1 Samuel 16 ayat 6 dan 7, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel,
janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya, menunjukkan kepada kita bahwa menurut pendapat Samuel, Eliab itu layak menjadi raja. Secara tersirat dan dari konteks Alkitab, kita mengetahui menurut pendapat Isai, Eliab atau salah satu anaknya yang diajukan kepada Samuel pada saat itu layak menjadi raja. Namun Tuhan tidak memperhitungkan pendapat Samuel. Tuhan tidak memperhitungkan pendapat Isai. Tuhan tidak menghendaki Eliab menjadi raja. Poin selanjutnya adalah di dalam Tuhan memilih seseorang untuk menjadi raja, Tuhan melihat yang tidak dilihat oleh manusia. Dari 1 Samuel 16 ayat 7, bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kita mengetahui bahwa untuk sampai ke pendapat-pendapatnya tadi, Samuel dan Isai melihat apa yang mereka bisa alami sebagai manusia. Namun Tuhan melihat apa yang tidak bisa dialami oleh manusia dari seorang manusia, yaitu hati manusia. Kata hati di ayat 7 ini yang dalam bahasa Ibraninya adalah lebab, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris heart, mind, will, soul, conscience. Yang bahasa Indonesianya adalah hati, pikiran, kemauan, jiwa, kesadaran. Yang mana semua ini hanya dapat dialami atau dilihat oleh Tuhan. Yang dituju oleh Tuhan adalah hati, pikiran, kemauan, jiwa, kesadaran, roh yang mengarah ke atau bisa diarahkan oleh Roh Kudus Tuhan. Itulah yang dilihat Tuhan, yang tidak dapat dilihat manusia. Poin selanjutnya adalah dari semua itu Tuhan memilih Daud. Dari 1 Samuel 16 ayat 12. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Kita mengetahui Tuhan memilih Daud. Tuhan memilih orang yang dia kehendaki dengan alasan yang hanya Tuhan yang mengetahui. Dari konteks Alkitab kita mengetahui salah satu alasan itu adalah karena Tuhan berjanji pada Abraham bahwa dari keturunan Abraham Tuhan akan memilih raja-raja. Poin selanjutnya di dalam renungan kita kali ini adalah kehendak Tuhan harus ditaati oleh umatnya. Dari 1 Samuel 16 ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Kita mengetahui bahwa Samuel mematuhi perintah Tuhan untuk mengurapi Daud. Secara tersirat dari nas ini kita mengetahui bahwa Isai, ayah Daud, menyerahkan anaknya Daud untuk dipakai Tuhan, yang menunjukkan kepatuhan atau ketaatan Isai kepada Tuhan. Dan secara tersirat pula dari nas ini kita mengetahui Daud sendiri pun menyerahkan dirinya untuk dipakai Tuhan. Dalam konteks ini Daud dipakai Tuhan menjadi raja untuk kepentingan Tuhan. Poin terakhir yang akan kita renungkan dari nas kita kali ini adalah Tuhan memperlengkapi orang yang dipilihnya. Dari 1 Samuel 16 ayat 11, jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Secara tersirat dan dari konteks Alkitab, kita mengetahui bahwa dari pengalaman-pengalaman Daud sebagai gembala kambing domba ini, Tuhan mempergunakan pengalaman-pengalaman Daud itu untuk kepentingan Tuhan di dalam Tuhan memanggil Daud. Dengan kata lain, pada saat Daud dijadikan Tuhan menjadi gembala domba, Tuhan sedang mempersiapkan Daud
Dari konteks Alkitab kita mengetahui sebagai gembala domba, Daud memiliki banyak waktu luang sehingga dia bisa belajar main kecapi dan dia menjadi mahir di dalam main kecapi ini, dan Tuhan memakai kemahirannya di dalam main kecapi ini. 1 Samuel 16 ayat 17, 18, dan 23 menunjukkan hal ini. Sebagai gembala kambing dan domba, Daud harus melawan singa dan beruang untuk melindungi domba-dombanya. Keberanian dan kemampuan Daud untuk mengalahkan singa dan beruang ini dipakai oleh Tuhan pada saat Daud menghadapi Goliat. Dan pengalaman Daud sebagai gembala yang menggembalakan domba-domba dipakai oleh Tuhan pada saat dia dijadikan raja oleh Tuhan, yaitu seorang raja menggembalakan rakyatnya, menggembalakan umat Tuhan. Dari sini kita semua mengetahui bahwa pada saat Tuhan memilih orangnya, dalam konteks ini adalah memilih Daud menjadi raja, Tuhan sudah mempersiapkan orangnya itu. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, renungan kita kali ini. Mari sekarang kita lihat penerapan-penerapan dari renungan ini. Penerapan pertama adalah, ketahuilah bahwa saat ini juga Tuhan memilih Anda menjadi anak raja. Anda anak Tuhan bukan? Umur berapapun Anda, Tuhan adalah raja di atas segala raja. Artinya Anda adalah anak raja. Anda dipilih oleh Tuhan menjadi anak Tuhan, anak raja. Perhatikan seperti yang sudah kita renungkan tadi, bukan pendeta Anda yang memilih Anda untuk menjadi anak Tuhan. Bukan orang tua Anda yang memilih Anda menjadi anak Tuhan. Bahkan bukan diri Anda sendiri yang memilih Anda untuk menjadi anak Tuhan. Tapi Tuhanlah yang memilih Anda untuk menjadi anak Tuhan. Selanjutnya, lihatlah bahwa pilihan Tuhan atau panggilan Tuhan atas Anda untuk menjadi anak Tuhan tidak bergantung pada manusia manapun juga. Teman Anda boleh bilang bahwa Anda tidak layak untuk menjadi anak Tuhan. Orang tua Anda boleh bilang kepada Anda bahwa apa yang Anda lakukan saat ini, entah pekerjaan Anda, entah sekolah Anda, tidak cocok bagi Anda. Atau bahkan Anda sendiri boleh mengatakan kepada diri Anda sendiri bahwa, oh, saya tidak mau melakukan ini karena saya mau melakukan hal itu. Hal ini yang Tuhan panggilkan kepada saya untuk saya lakukan, kelihatannya kok kurang hebat ya. Saya mau melakukan hal yang lebih hebat lagi berdasarkan pendapat saya sendiri. Kita sudah belajar bahwa Tuhan tidak bergantung pada pendapat siapapun juga, termasuk Anda sendiri. Pada saat Tuhan memilih Anda, memanggil Anda menjadi anak Tuhan. Kita juga mengetahui dari renungan kita tadi bahwa Tuhan melakukan panggilan atau pilihannya kepada Anda itu berdasarkan sesuatu yang hanya Tuhan yang dapat melihat dari dalam diri Anda. Apa yang dilihat Tuhan di dalam diri Anda ada hubungannya dengan pekerjaan dari Roh Kudus Tuhan atas diri Anda. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini, termasuk orang tua Anda sendiri, yang dapat melihat apa yang dapat dilihat Tuhan di dalam diri Anda itu. Dengan itu semua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan memilih Anda untuk menjadi anak Tuhan, untuk menjadi anak raja. Dan sebagaimana kita mengetahui dari renungan kita tadi, menurut Alkitab, pada saat Tuhan menghendaki sesuatu untuk terjadi, pada saat Tuhan menentukan pilihannya, panggilannya, maka
anak-anak Tuhan harus mentaati apa yang Tuhan kehendaki itu. Semua orang yang berada di sekitar kita harus mentaati apa yang Tuhan panggilkan kepada kita, kepada Anda. Termasuk Anda sendiri harus menyerahkan diri Anda untuk dipakai Tuhan sesuai dengan panggilan atau pilihan Tuhan itu. Dan dari renungan kita tadi, kita juga mengetahui bahwa Tuhan pasti akan memperlengkapi Anda, orang yang Dia pilih untuk menjadi anaknya, untuk menjadi anak raja, dengan hal-hal yang diperlukan oleh Anda untuk melakukan, menjalani, menghidupi panggilan Anda oleh Tuhan itu. Cara Tuhan memperlengkapi orang yang dipilihnya itu termasuk pengalaman masa lalu dari orang itu. Pengalaman masa lalu Anda di dalam konteks ini. Karena kita berbicara mengenai Anda dipilih Tuhan untuk menjadi anak Tuhan. Itu akan Tuhan pakai untuk Anda menghidupi menjadi anak Tuhan. Termasuk apa yang sedang Anda lakukan pada saat ini. Baik di tempat Anda bekerja, di tempat Anda bersekolah, di tempat Anda bergereja. Pengalaman-pengalaman itu dipakai Tuhan untuk memperlengkapi diri Anda sehingga Anda dapat menjadi anak Tuhan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Jadi kalau ada pikiran di hati Anda bahwa Anda tidak akan sanggup melakukan tugas-tugas yang Tuhan embankan kepada Anda sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anak Tuhan, maka jangan khawatir. Renungan kita dari ayat firman Tuhan tadi menunjukkan bahwa Tuhan akan memperlengkapi Anda, selalu dalam proses memperlengkapi Anda. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya akan menutup renungan kitab ini dengan pernyataan berikut. Tahukah Anda bahwa saat ini Anda dipilih Tuhan menjadi anak raja, menjadi anak Tuhan? Kalau belum mengetahui hal ini, berdoalah, bacalah, dan mengertilah firman Tuhan. Dan mintalah kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kepada Anda mentor-mentor sehingga Anda menyadari sepenuhnya bahwa keberadaan Anda saat ini adalah atas pilihan Tuhan, yaitu Tuhan menjadikan Anda menjadi anaknya, menjadi anak Tuhan, menjadi anak raja. Kalau Anda sudah mengetahui akan hal ini, sebagaimana yang kita renungkan tadi, taatilah Tuhan, taatilah pilihan panggilan Tuhan itu dengan mentaati firman Tuhan setiap hari, sehingga Tuhan memakai Anda dengan lebih perkasa lagi dari hari ke hari. Semua untuk kemuliaan Tuhan dan kebesaran kerajaan Tuhan. Saya mengimani pada saat kita semua anak-anak Tuhan dengan bantuan Roh Kudus melakukan firman Tuhan ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita dipermuliakan. Dan Alkitab mengatakan pada saat anak-anak Tuhan memuliakan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati anak-anaknya itu dengan luar biasa. Amin. Adik-adik sudah mengerti bukan secara lengkap bagaimana kisah ini. Kita tahu bahwa dari kisah ini kita bisa melihat bahwa tampilan luar seseorang itu tidak mengungkapkan jati diri seseorang. Jadi tampilan dirinya itu tidak menunjukkan nilai karakter atau integritas atau kesetiaan seseorang itu kepada Allah. Oleh karena itu, adik-adik jangan menilai seseorang dari tampilannya ya. Jangan sekali-kali menilai seseorang dari tampilannya, karena penampilan itu sangat mudah menipu kita. Yang kedua adalah Tuhan memiliki standar yang berbeda dengan manusia. Kalau manusia itu seringkali melihat penampilan, bagaimana penampilan dia, di mana rumahnya, segala sesuatu yang dia bisa lihat dengan kasat mata. Bukan rupa kita, bukan status kita, bukan jabatan, bukan kekayaan yang menjadi ukuran Tuhan. Yang Tuhan pandang, yang Tuhan cari adalah hati. Jadi Tuhan itu memandang hati. Oleh karena itu dia melihat bagaimana Daud
dipilih oleh Dia, karena Daud itu mempunyai hati yang berkenan pada Allah. Oleh karena itu dia dipilih oleh Allah. Adik-adik, mari kita belajar untuk menjaga hati kita di hadapan Allah. Tuhan menolong kita supaya kita mempunyai hati yang senantiasa berkenan pada Allah. Penerapannya adalah belajarlah untuk tidak menilai seseorang dari penampilan luar. Oke adik-adik, ayat hafalan dari pelajaran ini diambil dari 1 Samuel 16 ayat 7 yang berbunyi, "Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang melihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat." Demikian ayat hafalan dari 1 Samuel 16 ayat 7. Adik-adik, saya ingatkan juga jangan lupa untuk mengirim atau mentransfer persembahan yang memang sudah adik-adik mau berikan kepada gereja. Oke? Nah, di sini nomor rekeningnya. Adik-adik, kita akan berdoa dulu sebelum kita mengakhiri pelajaran kami bersyukur kepadamu Tuhan hari ini atas pimpinan dan penyertaan Tuhan kepada kami. Terima kasih karena Tuhan telah memberikan kepada kami pelajaran yang berharga, di mana Tuhan menolong kami, memberikan teladan bagi kami bagaimana Tuhan memilih Daud, seorang yang berkenan kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk jaga hati kami senantiasa di hadapan Tuhan, juga tidak menilai orang berpenampilan Tuhan. Kami serahkan minggu depan ke dalam tangan Tuhan di dalam setiap aktivitas kami. Kami bersyukur untuk penyertaan dan pimpinan Tuhan dan kita. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami. Sekian pelajaran pada pagi hari ini. Ini akan menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita sekalian dan mengajar kita untuk senantiasa mempunyai hati yang berkenan kepada Allah. Adik-adik, sampai minggu depan, jangan lupa senantiasa untuk menjaga kesehatan. Oke adik-adik, sampai minggu depan. Bye.